Aku, penyumbang luka batin terbesarnya. Penolakan Bayu untuk bertemu dengan Raffi tak hanya melukai hati Raffi, tetapi juga Marcel. Pemuda itu bingung dan bertanya-tanya apa yang membuat ayahnya menolak, padahal ini bisa jadi saat yang tepat untuk pertemuan pertama mereka setelah belasan tahun. Setiap kali berkunjung ke rumah tahanan, Raffi hanya menitipkan makanan untuk ayahnya, tetapi tak pernah berani menemuinya. Hari ini ia memberanikan diri, menerima ayahnya dengan hati tulus sebagai bentuk bakti seorang anak. Sayang, niat baiknya malah berakhir dengan penolakan. "Kenapa ayah nggak mau ketemu sama abang? Apa ayah sebenci itu?" Cecar Marcel sesaat setelah tiba di rumah. Tak terima dengan sikap ayahnya yang dirasa sangat berlebihan. "Marcel, sabar!" bujuk sang ibu, mengusap bahu putranya yang tengah meledak-ledak. "Ayah kamu pasti punya alasan." "Alasan apa, Bu?" pekik Marcel. Melihat sikap putranya, Bayu hanya mengulas senyum. Lelaki yang masih tampak gagah di usia tak lagi muda itu menghirup udara, memandang nanar ke arah taman rumah yang luas. "Apa yang dia butuhkan dari orang sepertiku, Nak? Semua yang tidak bisa kuberikan sebagai ayah kandungnya, sudah dia dapatkan dari ayahnya yang lain." Bukannya reda, penjelasan Bayu malah membuat Marcel semakin kesal. Andai tak memikirkan pesan ibunya untuk tidak membuat masalah di hari pertama kebebasan ayahnya, ia pasti sudah memberontak. Apa salahnya kalau dia mau menyambut ayahnya sendiri? Dia sudah berencana sejak lama akan datang di hari kebebasan ayahnya. Pandangan Marcel tertuju kepada sang ibu, seolah memberi isyarat agar ia ikut membujuk ayahnya yang keras kepala. Namun, wanita itu diam sebab tahu seperti apa suaminya. "Tenang dulu, Marcel." "Enggak, Bu. Pokoknya ayah harus mau ketemu abang. Jangan buat dia patah hati lagi. Apa nggak cukup semua yang ayah lakukan semasa kecilnya?" Nada Marcel semakin meninggi. "Marcel!" kau tegur sang ibu, membuat Marcel menghela napas kasar. "Kasihan abang, Bu. Dia pasti sakit hati ayah menolak ketemu." Pancaran kecewa tampak jelas dalam tatapan Marcel. Tanpa kata ia melangkah keluar meninggalkan rumah. Raffi memasang wajah lesu saat memasuki rumah. Hal tersebut tak luput dari perhatian Joe. Ia paling tahu seperti apa anak lelakinya itu, bahkan ia mampu menebak suasana hati Raffi hanya dengan melihat raut wajahnya. Sejenak, Joe melirik Irene yang duduk di sebelahnya. Posisi saat ini mereka sedang duduk bersama di ruang keluarga, menonton TV sambil menikmati camilan. Dan, tidak biasanya Raffi bersikap sedingin ini, melewati mereka begitu saja tanpa menyapa. Ketika Irene hendak berdiri untuk menyusul putranya, Joe menahan tangannya. "Tunggu, biar aku saja." Irene mengangguk dan kembali duduk, membiarkan suaminya menyusul. Biasanya, Raffi akan lebih terbuka kepada ayah dibanding ibunya sendiri. "Ketemu nggak?" tanya Joe menatap Raffi yang kini duduk di balkon kamarnya. Raffi hanya menggeleng. "Belum, ayah. Cuma titip kuenya ke petugas." Melihat sikap Raffi, Joe mampu menebak bahwa telah terjadi sesuatu yang bertentangan dengan harapan. Raut sedih memancar jelas dalam tatapan Raffi. "Kamu tidak berusaha menemuinya?" "Sudah, tapi..." Joe menatapnya semakin dalam, menunggu kalimat apa yang akan keluar dari mulut putranya. Namun, diamnya Raffi seolah memberi penjelasan dari semua pertanyaan. "Dia menolakmu?" tanya Joe, mulai muncul bibit-bibit amarah dalam hatinya. Jangan sampai Bayu menyakiti hati Raffi, tidak akan ia biarkan. "Di sana ada Marcel dan ibunya yang menemani. Aku hanya akan jadi pengganggu kalau memaksa bertemu." Hela napas Joe mengisi kesunyian. Ia menepuk bahu putranya, lalu melangkah keluar dari kamar. "Bagaimana Raffi?" tanya Irene, yang ternyata berdiri di ambang pintu. "Biar dia menenangkan diri dulu. Jangan diganggu.
Aku mau keluar sebentar, jawab Joe. Kemana? Irene menatap suaminya yang menggiringnya menjauh dari kamar Raffi. Biasa, urusan laki-laki. Joe mengulas senyum tipis. Menyambar kunci mobil yang tergeletak di meja bufet panjang di ruang keluarga, lalu melangkah keluar. Tepat saat membuka pintu, Marcel tampak berdiri di sana. Tatapannya penuh keraguan. Ia menunduk, tak berani memandang Joe. Sementara Irene menatap pemuda itu. Dilihat dari potongan wajah, ia memiliki sedikit kemiripan dengan Raffi yang diwariskan sang ayah. Bulat mata, hidung, dan bibir. Selain itu, postur tubuh keduanya hampir sama. Om, Tante, apa abangku ada? Tanyanya ragu-ragu. Irene mengulas sium. Ia sambut pemuda itu dengan ramah. Namun, sebelum mengizinkan Marcel menemui Raffi, ia menatap Joe. Setelah menerima lampu hijau dari sang suami, barulah ia menjawab. Ada, Nak. Ayo masuk. Setelah Irene dan Marcel masuk, Joe segera melangkah menuju halaman rumah. Naik ke mobil dan mulai melaju. Hanya butuh beberapa menit perjalanan untuknya tiba di sebuah tempat. Ia menatap sebuah rumah dengan gerbang besar nan kokoh. Seorang penjaga keluar menyambut. Bayu tampak sangat terkejut setelah melihat kedatangan mantan musuhnya ke rumah. Pertama kali bertemu lagi setelah kejadian belasan tahun lalu membuat keduanya seperti orang asing. Kaku dan tegang. Meski Joe mengakui sepenuhnya bahwa ada perubahan besar dalam diri Bayu. Ia tak lagi terlihat seperti lelaki pemarah yang suka mabuk-mabukan. Terlihat dari raut wajahnya. Lelaki yang dulunya tampak garang dengan tato menghiasi tubuhnya kini terlihat bersih. Bahkan, saat ini ia terbalut baju koko dan sarung. Aku kemari sebagai ayah dari anak yang hatinya kamu patahkan. Kalimat itu menjadi pembuka pembicaraan di antara keduanya. Silakan duduk dulu, ucap Bayu, mempersilahkan untuk duduk di ruang tamu. Sesaat setelah Joe melabuhkan diri ke sofa empuk, ia melayangkan tatapan tajam. Menuntut sebuah penjelasan dari sikap tak bertanggung jawab lelaki itu. Aku malu berdiri di hadapannya. Bertemu denganku hanya akan menggali luka lamanya. Jangan bicara omong kosong. Joe menyela, masih menunjukkan sikap dingin. Dia tidak butuh ayah yang buruk sepertiku. Aku tidak layak, dia sudah bahagia dan menjadi anak yang tangguh. Aku tidak tahu lagi bagaimana harus berterima kasih padamu. Mungkin, dia hanya akan berakhir sepertiku kalau tidak bertemu denganmu. Tapi, sekarang kamu sudah mematahkan hatinya lagi. Cecar Joe masih dengan tatapan datarnya. Tidak ada apapun yang pernah kuberikan padanya selain luka. Tidak apa-apa kalau dia melupakanku sebagai ayahnya. Dia punya hak untuk bahagia. Soal baktinya sebagai anak, aku tahu dia diam-diam selalu datang. Itu sudah cukup. Cukup bagimu, tapi tidak cukup baginya. Dia hanya merasa bahwa sebesar apapun kesalahan orang tuanya, dia tetap seorang anak. Ikatan darah tidak akan pernah luntur. Dia memilikimu sebagai ayahnya. Dia bisa seperti sekarang karena berada dalam didikanmu. Keberadaanku hanya akan membuatnya tampak buruk di mata orang lain. Mendengar ucapan Bayu, Joe menghela napas. Kenangan berputar dalam ingatan Joe menuju belasan tahun silam. Ketika perhatiannya tercuri oleh sosok anak kecil penakut yang selalu melihatnya seperti monster. Tanpa ia ketahui bahwa jiwa tanpa dosa itu menyimpan luka yang sedemikian dalam. Usianya 8 tahun saat aku pertama kali bertemu dengannya. Dia anak yang pendiam, penakut, dan agak aneh. Setiap kali bertemu denganku dia akan ketakutan, gemetar, dan berlari menjauh. Aku merasa seperti monster di matanya. Joe termenung mengingat pertemuan demi pertemuannya dengan Raffi yang terjadi secara kebetulan. Seperti ada benang merah yang mengikat keduanya. Pertemuan berikutnya terjadi saat Riana dan Galih rujuk setelah bertahun-tahun berpisah. Irene ada di sana untuk membantu menyiapkan jamuan dan mencuci peralatan bekas makan.
Hari itu dia mendatangi ibunya dengan penuh harap sambil sesekali melihat makanan di meja. Lalu, minta izin untuk bisa ikut makan di sana. Aku melihatnya lelah dan lapar. Tapi, ibunya melarang karena pakaiannya kotor. Ibunya takut orang lain akan terganggu dan tidak berselera makan. Dada Bayu seketika dipenuhi sesak mendengar barisan kalimat lelaki itu. Tadinya aku pikir dia akan memaksa, atau mungkin menangis seperti anak kecil lain saat meminta sesuatu dari ibunya. Ternyata aku salah. Saat ibunya mengajak pulang dan menawarkan telur dadar, dia tahu bahwa makanan di meja jauh lebih enak. Tapi tidak sedikit pun dia membantah. Suatu malam aku melihatnya di tengah deras hujan. Dia berdiri di ujung jalan. Kedinginan, basah kuyup, dan lelah. Dia berkeliling ke sekitar jalan membawa sebuah payung dan menawarkan kepada siapapun yang dia lihat. Bola mata Bayu mulai tergenang cairan bening. Bayangan Raffi semasa kecil dan kekejamannya kala itu memenuhi pikirannya. Menikam hatinya dengan sangat dalam. Anak sekecil itu tahu apa? Dia hanyalah anak kecil yang dipaksa keadaan untuk dewasa. Dipaksa berusaha sendiri agar bisa bertahan hidup. Sebagian orang mungkin melihatnya seperti penganggu atau bahkan sampah. Tapi, siapapun tidak tahu luka batin macam apa yang dia bawa. Dalam jiwa polos itu ada sakit sedalam apa. Tak ada kata yang mampu terucap dari bibir Bayu. Ia diam mendengar setiap kalimat Jo. Rasa bersalah itu pun semakin dalam. Bukannya memberi perlindungan, ia malah menorehkan luka. Dia adalah anakku yang luar biasa kuat. Awal menikah dengan ibunya, aku selalu mendapati dia tidur di depan pintu kamar kami saat pagi. Dia takut aku akan memukul ibunya. Butuh waktu yang sangat lama untuknya menghilangkan trauma itu. Setiap ada yang mengetuk pintu, dia akan ketakutan. Tapi, selama itu, tidak pernah satu kali pun aku mendengarnya menyalahkan ayahnya untuk setiap luka batin yang dia terima. Sampai akhirnya dia memberanikan diri menemui ayahnya dengan harapan bisa memulai semuanya dari awal. Tapi apa yang dia terima hari ini? Dia kecewa. Bayu mengusap ujung matanya yang basah. Setiap kalimat yang terlontar oleh Jo seperti belati tajam yang menyayat hatinya. Semakin lama sakitnya semakin dalam. Hatinya seperti berdarah. Aku kemari bukan untuk mengingatkan kesalahanmu. Bukan untuk memintamu menerimanya sebagai anak. Tapi, apa tidak bisa sekali saja lakukan sesuatu untuknya sebagai ayahnya? Bayu terdiam. Tak berani memandang lelaki di hadapannya. Besok pagi dia akan berangkat keluar kota, dan setelah itu resepsi pernikahannya akan digelar. Sebagai ayahnya, kamu pasti tahu apa yang seharusnya dilakukan untuknya. Setelah mengucapkan kalimat panjang itu, Jo bangkit meninggalkan tempat duduknya. Melangkah pergi meninggalkan lelaki yang masih terduduk sambil menangis. Anakku, Raffi, andai aku punya keberanian sedikit saja untuk berdiri di hadapanmu sebagai ayahmu. Taman belakang rumah menjadi tempat yang dipilih Raffi untuk menenangkan diri. Berharap luka yang memenuhi hatinya akan menghilang, menguap seiring dengan udara yang berhembus. Aku yakin ayah punya alasan. Dia hanya belum siap. Ayo, kita bicara dengan ayah. Bujuk Marcel menatap kakaknya. Ia paham karakter keduanya. Di satu sisi mereka sama-sama keras kepala. Di sisi lain keduanya sama-sama menunjukkan perhatian dan saling mendoakan dari jarak jauh. Mungkin memang belum saatnya bertemu. Aku mengerti kalau ayah nggak mau bertemu denganku. Enggak! Bukan seperti itu. Raffi masih diam. Napasnya berat. Matanya terpejam sesaat. Namun, saat kelopak mata itu perlahan terbuka, sosok lelaki muncul di hadapannya. Berdiri terpaku dalam jarak yang tak begitu jauh. Marcel pun terdiam. Memandang ayah mereka yang berjalan mendekat. Sementara Jo tampak berdiri dari jarak jauh, mengawasi mereka. Lalu, dalam hitungan detik melangkah masuk ke dalam rumah bersama Iren. Raffi yang masih membeku itu belum berucap sepatah kata pun. Belasan tahun lamanya ia tak saling pandang dengan ayahnya.
selama ini hanya melihatnya dari jarak jauh sambil menitip sekotak makanan buatannya sendiri. Andai kamu tahu betapa malunya aku berdiri di hadapanmu hari ini, Nak. Aku merasa tidak layak. Aku hanyalah penyumbang luka batin terbesar dalam perjalanan hidupmu. Perlahan bulir air mata mulai berjatuhan ketika dua tubuh itu saling memeluk.